Pagi kami disambut dengan sarapan dan candaan dari rekan-rekan yang semalam lumayan kedinginan di pos 3. Jam 1 dingin banget ya. Parah dingin ya. Selamat pagi dari Gunung Lawu pos 3. Wih. Gue pikir udah pagi loh, pas gue lihat jam, baru Udah. jam 12. Masak capcay keroco. Gue ngeliat Mas Taufik enak banget gitu. Gimana Mas? Malam Mantap tidurnya? guys, mantap. Mantap ya. Kita start jam setengah 9 tidur. Jadi recovery banget nih tenaga, dan sekarang pagi. Tadi kita udah subuh segala macam. Mantap dan segar. Semoga kita bisa ngelanjutin trek ini dengan lancar. Amin. Dan badan nggak capek-capek lagi nih. Oke. Ini juara pokoknya. Ya. Abi, gimana Bi? Badan udah segeran Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidur semalam enak Bi? Dibilang enak kurang enak lah. Terus sakit badan. Ini adem-adem menaya apa Win rokok Win? Win, Harusnya makan godong ijo. Jangan lupa harus beli. Banyak Endorse nggak nih? hijau. Dit, endorse nggak nih godong ijo? Harusnya kita minta. Harusnya minum ini ya. Nah ini Nih, salah nih. ini kalau mau minta di endorse nggak apa-apa nih. Boleh nih, warna hijau. lah. Oke, CV. Hah? Mantep. Mantap ya. Pakai Tidur jam 8. Pakai Biga gimana Biga? Enak, mantep. Enak ya. Tapi sleeping bed gua tiba-tiba kempes sendiri, Win. Itu sekali. Udah. Di pokoknya dia kalau ngadep ke gua, sleeping bed gua langsung kempes. Tajam banget punya dia. Sedikit tajam. Gimana yang sekitar jam 2 pagi dia boker dengan angin yang sangat kencang. Aman, alhamdulillah. Kisut nggak? Kisut. Biji kisut. Mas B Mas. Turu karo ewok ini. Mantep, Win. Dikeluarnya orang karo ewok. Nyenyak sekali. Angkat ya. Ayat. Oke, kita lanjut masaknya. Selesai sarapan, ngopi-ngopi santai, buang hajat, beli gorengan yang baru matang tapi 5 menit udah dingin, kami langsung packing untuk lanjut menuju pos 4. Karena trek dari pos 3 ke pos 4 ini lumayan bikin dengkul jadi kram. Udah gitu kami harus membawa persediaan air yang cukup banyak. Karena dari pos 3 sampai di puncak sudah nggak ada mata air lagi. Lumayan juga perbedaan kemarin kami tidak membawa air, dan sekarang kami masing-masing harus membawa 5 liter air. Ya pastinya bentar-bentar istirahat, bentar-bentar punggung pegel, bentar-bentar sebat 2 batang rokok. Ditambah cuaca sekarang angin yang lumayan kenceng. Jadi kami kalau istirahat juga nggak bisa lama-lama, karena bisa membuat badan tambah dingin lagi. Bersyukurnya dari kemarin cuaca sedang berpihak kepada kami karena nggak dikasih hujan. Capek ya? Nggak ada suaranya. Capek pemirsa. Karena ini hari Minggu, banyak pendaki yang turun dari puncak, jadi nggak terlalu ramai. Mungkin bisa menjadi pilihan teman-teman nantinya jika ingin mendaki. Alasan utamanya kita bisa memilih area camp yang nyaman. Jarak dari pos 3 ke pos 4 ini termasuk yang paling jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Trek via Candi Cetok ini menurut saya yang paling enak ya, karena hampir semua didominasi tanah dan akar. Beda banget kalau kita lewat Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang. Di sana lebih didominasi batu-batuan. Kalau kamu mau baik hubungan kamu sama dia, perbaiki dulu hubungan kamu sama penciptanya. Kan Allah yang menggenggam hati manusia. Allah juga yang maha membolak-balikan hati manusia. Jadi perbaiki dulu hubungan sama Allah ya.
Guys, finally kita sampai di pos 4. Jadi summary perjalanan kita dari pos 3 tadi, kita start dari pos 3, kita sempat makan, sempat pemanasan segala macam. Kita mulai start jam 11.20. Jadi tadi kita sampai persis di sini jam 13.20. Ya, kurang lebih 2 jam ya, teman-teman. Nah, for information, ini sekarang kita di 25, kalau di jam saya di 25.62, tapi ada di map dari base camp itu 25.51. Jadi ada beberapa perbedaan sih. Cuman di sini ada shelter yang sebenarnya kalau ya ini sedikit edukasi ya buat pendaki-pendaki yang lain juga. Sayang sekali karena terlihat ini sampahnya udah menggunung, numpuk banget, dan ini memang harus berangkat dari kebiasaan pendaki-pendaki. Padahal kalau kita masukin ke tempat yang kita juga bisa bawa turun, tidak susah sebenarnya. Mungkin itu juga menjaga dan sama-sama membuat nyaman para pendaki lain. Jadi ini sangat penting teman-teman, karena ketika kita berada di pos tertentu atau shelter, harapan kita kan kita nyaman dulu, relax, istirahat supaya kita bisa recover tenaga kita. Cuman kalau dengan kondisi seperti ini, saya rasa agak nggak nyaman ya. Jadi mohon kerjasamanya juga, sampah dibawa turun. Sip, see you on next pos. Bye. Jangan lupa sampah harus selalu dibawa. Setelah dari pos 4, vegetasinya semakin terbuka. Kabut pun mulai turun menemani perjalanan kami. Itu berarti cuacanya juga semakin dingin. Ditambah anginnya semakin kencang. Ya semoga aja nggak turun hujan. Sempat beberapa kali rekan saya Abi harus istirahat lebih lama karena keadaan fisiknya sekarang memang sedang drop. Mendekati pos 5 Bulak Peperangan, kami disuguhi padang savana yang sangat cantik. Karena ini memang masuk di bulan penghujan. Berbeda kalau kita kesini di musim kemarau. Rumput padang savana akan terlihat menguning dan beresiko kebakaran hutan. Seperti 3 tahun lalu di mana Gunung Lawu sempat kebakaran hutan. Oke, kita sudah sampai di pos 5 guys. Biasa disebut Bulak Peperangan ya. Jadi ini memang luas banget, tapi memang dulu konon ya, sejarahnya ini terjadi perang. Di sini memang tempat buat perang di zaman raja-raja. Jadi kita pada saat ini, tadi kita sudah istirahat, terus sekarang kita ada di ketinggian 2551 ya so far. Jadi tadi kita lumayan, pos 3 ke pos 4 itu luar biasa, mantap treknya, nggak ada bonus sama sekali. Tapi setelah 4 ke 5 lumayan, kita bisa dapat bonus cukup banyak, dan kita sampai di pos 5 sekitar saat ini jam 16.30, setengah 5. Kita sudah break sekitar 30-an menit. Jadi kita akan lanjut ke Gupak Menjangan. Kita akan nge-camp di sana dan istirahat. Semoga kita bisa lanjut besok pagi kita muncak. See you on next post.
Ini kita udah malam kedua guys. Jadi tadi summary kita nge-track dari pos 3, start jam setengah 12. Terus baru masuk ke Gupak Menjangan. Gupak Menjangan ini sebenarnya batas terakhir kita bisa nge-camp ya, karena setelah ini kita langsung bisa muncak sebenarnya. Makanya kita putusin untuk nge-camp dulu di sini dan seperti ini memang padang, jadi savana yang luas banget dan anginnya luar biasa, dan ini cenderung badai ya. Jadi kita masih coba menghangatkan badan sambil kita masak dan habis itu kita istirahat. Semoga nanti kita bisa mulai persiapan summit ya sekitar jam 3 atau jam 4 -an. Oke, sampai ketemu. Dan ini kita ketemu teman baru juga nih, teman baru dari Palembang, tapi udah cukup lama juga, sudah 2 tahun sampai 3 tahun tinggal di Solo. Jadi kebetulan ngajak teman dan ya keliling-keliling sini aja, gabung dengan tenda kita. Gunung paling tinggi kemana mas? Paling tinggi Kerinci. Kerinci pernah mas? Kerinci. Paling ekstrim Raung. Raung, Paling mantap. panjang aku Argopuro. Argopuro. Udah pernah tuh mas? Iya. Mas siapa mas? Namanya mas? Yansi. Mas Yansi ya? Si. Ternyata Doi udah kemana-mana nih. Impian kita bareng-bareng ke Kerinci, malah Doi udah duluan. Nah, semoga kita bisa nyusul nih. Amin, amin. Sip, Oke. sampai ketemu. Sambil nunggu nasi mateng nih. Siap. See you. Oke. Tadi setelah kita makan malam, ternyata di Lau ini seringnya itu angin, bisa dibilang badai juga ya gitu, Badai ini ya kan? speednya bisa Karena 60. 60 ya, nggak bisa lihat tendanya sampai ini Kroco FM tuh baru apa ya, pertama kali lah kita kena badai banget nih, bener-bener kena badai ini. Tapi gue punya pertanyaan deh. Kita kan sedang mengalami apa namanya cuaca jauh dari sinar matahari. Ya. Apa karena itu? Atau memang karakter laut tuh seperti ini gitu, angin kencang gitu. Kalau untuk jauh dari matahari ya mungkin kita nanti bisa searching kali ya pas turun dari gunung ya kan, apa efeknya bumi jauh dari matahari itu apa emang membuat semua daerah itu akan berangin gitu, atau memang karakter di Gunung Lau ini sendiri memang berangin gitu. Tapi memang ya ini memang parah sih badainya, gila. Ini tidur aja nih sampai kedinginan nih. Belum tahu ntar jam 1 nih. Iya. Ini baru jam berapa nih? Jam 9. Jam 9 lewat 10 ya. Sampai nggak bisa tidur cuy. Anginan nih lagi. Tenda goyang-goyang. Terus rekan kita juga sedang drop badannya, Kram perut ya? Abi kram perut. Di sini kita bikin 3 tenda. Untungnya ya tendanya mumpuni. tendanya juga bagus gitu. Jadi kita aman lah. Mungkin ini bisa buat pelajaran buat teman-teman juga kalau nanti kesini tuh, atau nggak ke gunung yang lain lah. Minimal bisa mempersiapkan kalau memang nanti ada badai, tendanya itu harus benar-benar yang bagus. Minimal double layer lah. Nah, minimal double layer. Dan apa biasanya tuh kalau pasang tenda tuh kita jarang di bagian pojok-pojok itu jarang dikasih pasak lagi. Nah ini kita di bagian ujung-ujungnya tuh semua hampir kita kasih pasak semua. Ini insya Allah aman lah. Ya udah paling gitu aja. Kita mau nyanyi juga
nggak ada sinyal, dengerin lagu ya kan. Mau tidur juga Dingin. dingin, badai begini ngeri tahu cuy, ya kan? Pertama kali suaranya udah buah. Jadi di record nggak sih? Kita masang tenda nggak ada ya? Kita sibuk Nggak. masang tenda semua ya. Kita Ditolongin ya. sibuk masang tenda. Jadi udah benar-benar mikirin gimana supaya cepet dirin tenda lah. Jadi, Suhu berapa derajat sekarang? 13 ada nih ya. tadi sih info dari Mas Opik sekitar 12 11 ya. 12 11 Jam derajat. 9. Bisa di bawah 10 nih, jam 12 ke atas. Mungkin untuk para istri kita tercinta, boleh kapan-kapan kita naik ke sini lagi ya. Jangan. Kasihan. Aduh. Tapi memang ini udah apa namanya ya? Kayaknya tuh udah wajib nih kita 3 hari 2 malam ya. Iya. Biasa kan kita tuh naik gunung selalu 2 hari 1 malam. Dan itu selalu bikin drop banget pas turunnya tuh. Nah ini kita sekarang ngerasain tadi ngecamp di pos 3 semalam. Tadi pagi baru berangkat lagi sampai di sini. Itu badan ya bener-bener fit lah, ya kan. Dia capek, cuman nggak terlalu capek kayak yang 2 hari 1 malam. Kayak umur 30 Ke atas. 30 ke atas tuh udah wajib lah kayaknya. Kalau yang nggak biasa olahraga sih wajib 3 hari 2 malam. Dia untuk gunung-gunung tinggi atau gunung-gunung yang lumayan lah. Opsi 3 hari 2 malam tuh bisa jadi pilihan ya berarti. Iya. Minimal badan nggak terlalu capek itu intinya sih. Kalau 2 1 malam itu kan pagi misalkan Sabtu berangkat sampai puncak, terus minggunya langsung turun tuh itu bener-bener capek lah, nguras tenaga banget gitu. Oke, paling sampai sini aja. Kita mau berusaha untuk tidur supaya besok bisa summit. Oke. Nah, kita Bikin apa Mas? Kopi mau atau apa, Mas? persiapan untuk summit ke Hargo Dumilah. Ini kan tinggal satu, Sekalian Mas. kita mau sarapan dulu di Boyem. Buat berdua aja Mas ya. Cuaca pagi ini sama seperti semalam. Angin ngambil aja, mendekati Mas. badai sih ya. Dinginnya sih nggak terlalu, tapi anginnya yang kencang banget. Jadi di badan terasa dingin banget. Oke, kita mau lanjut sampai dulu. Doakan kita semoga kita lancar sampai di puncak Hargo Dumilah. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Abi, gimana Bi? Aman? Aman. Jadi summit kita? Summit. Mantap. Alhamdulillah. Om Ewok, Apa? mantan lu tahi. Mantan lu tahi. Lu tadi. Om Anggi, aman? Gaskel. Mantan lu tahi. Made Opik, neng di Made Opik. Ganti baju dia. Ntar ganti baju gua. Oke, finally kita nyampe di Pasar Dieng guys. Jadi
summary perjalanan kita tadi. Sebenarnya kita start dari camp itu Gupakan Menjangan itu kita dari start jam setengah 7, ya kurang lebih 30 menit lah, jalan santai banget. Saat ini di ketinggian 3153. Jadi Pasar Dieng ini ada dua sisi ya sebenarnya. Kalau mau kita ngomong sisi mistis, silahkan, boleh percaya boleh tidak. Tapi yang pasti kalau kita melihat dari Gupakan Menjangan tadi, itu terlihat sekali perbedaannya. Jalanan sudah mulai berbatu dan mungkin seperti ini ya. Ini ikon Pasar Dieng sebenarnya. Jadi ada gerbang batu yang menandakan bahwa kita masuk ke kawasan Pasar Dieng. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau di sini sebenarnya, karena batu-batunya mirip semua. Jadi memang tidak disarankan untuk ngetrek atau perjalanan malam, karena ini seperti ini, batunya sama persis, mirip-mirip, dan jalurnya kita hanya melihat dari beberapa tanda yang dikasih atau diberikan oleh pendaki-pendaki yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada ikatan kain, kemudian plastik putih, dan kita harus paham itu supaya kita tetap ada jalur. Oke, jadi kita coba lanjut ke rencana kita. Kita mau break dulu di Boyem, kemudian Hargo Dalam, kemudian langsung muter masuk ke Hargo Dumilo. Semoga kita sampai, dan next sampai ketemu di Boyem. Guys, jadi kalau kita memang kelihatan ragu dengan trek atau jalurnya, sebaiknya kita bisa lihat tanda-tanda di sekitar tumbuhan segala macam. Biasanya pendaki-pendaki yang sebelumnya itu mengikat kain atau plastik atau sebagai penanda ya. Jadi seperti ini. Kalau kita jalurnya ada di sebelah kanan tandanya, artinya sebenarnya kita diharapkan atau disarankan untuk mengambil jalur sebelah kiri dari tanda. Jadi itu sebuah aturan yang tidak tertulis dari banyak pendaki. Jadi seperti ini juga, ini ada kuning, dan ini sepertinya sangat jelas ya. Jadi kalau teman-teman merasa ragu-ragu, mulai lihat di sekeliling, di sekitar, dan kita lihat ada beberapa tanda yang kita bisa pakai sebagai acuan. Oke, semoga bermanfaat, guys. Sebelum sampai di puncak, kita melewati banyak bangunan di sini, yaitu Komplek Hargo Dalam, yang biasanya setiap malam 1 suro banyak peziarah datang ke sini untuk melakukan ritual. Selain itu juga ada warung tertinggi di Indonesia, yaitu Warung Boyem. Warung ini buka setiap harinya di puncak Gunung Lawu. Rencananya kami sebelum ke puncak akan sarapan dulu menikmati pecel Boyem. Boyem guys. Boyem. Dengan teman baru, Mas Fajar dan Mas Boyem, guys. Yansi. Oke. Dari Palembang dan dari Depok. Depoknya mana? Kawangan saya. Kawangan. Wih, mantap. Broco fans. Puncak Lawu. Lawu,
Hargo Dumila 3265. Mantap. Abi, nyampe puncak. Woi, mantap bro. Terima kasih buat semuanya. Blong ya. Alhamdulillah ya Allah. Wih, Tiba di puncak Lawu. Puncak Hargo Dumila. Mantap. Mwah. Sampai juga. Perdana naik gunung loh ini loh. Puncak Lawu. Mantap. Mantap. Oke, finally guys, kita sudah sampai di Puncak Lawu. Biasa disebut Hargo Dumila ya. Ini jadi sebenarnya puncak tertingginya Gunung Lawu, 3265 mdpl. Sama ini perjalanan kita tadi dari Kubak Menjangan, terus kita stop dulu di Boyem, kemudian dari Boyem ke sini kurang lebih sekitar 30-an menit ya. Nggak jauh, cuman gokil. Nanjaknya mantap dan menguras tenaga ya. Nah, ini sebenarnya di sana di ujung itu ada puncak atau dataran tinggi lagi yang kita bisa pakai buat spot foto. Jadi finally Kroco Farms akhirnya sampai semua di sini lengkap, walaupun kemarin masih ada beberapa yang ragu untuk naik, tapi kita akhirnya finally we did it. Sampailah di Hargo Dumila, guys. So, ikuti kita terus sampai di base camp. Wis, Mas Anggi nih. Pertama kali naik gunung langsung Puncak Lawu. Gimana Mas? Kesan dan kesannya Mas? Tetap sih nyesel nggak dari dulu. Mantap, Lawu mantap. Mantap ya. Kira-kira mau lanjut lagi kan nih? Let's go. Let's go, asik. Oke ya. Jadi lanjut ya, mau ikut lagi ya, nggak Sip. kapok ya. Siap, mantap. Thank you. Ini taleni ngarepe mbok jemu. Mantap. Mantap sebenarnya. Oh, 500. Guys, ini momen langka sebenarnya. Jadi di balik keindahan Lawu ini yang ya puncak Hargo Dumila 3256 mdpl, di sekeliling memang sangat indah ya. Tapi ini satu momen yang mungkin baru bisa kita dapatkan ya. Kebetulan juga kita beruntung. Ada bapak-bapak, dua orang yang di balik keindahan Lawu ini tetap memelihara kelestarian, kenyamanan buat para pendaki juga. Orang buat lagi. Di sini memang terlihat jelasnya. Untuk naik aja ini butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit dan dengan peralatan yang seadanya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah gunung bukan tempat untuk membuang sampah, bukan tempat untuk mencoret-coret, vandalisme, dan saya sangat yakin kalau kita bisa merawat bersama-sama seperti dengan semangat bapak-bapak ini, saya rasa Gunung Lawu dan gunung-gunung di seluruh Indonesia bisa sangat lestari, nyaman buat pendaki, dan pasti selalu aman buat kita semua. So, jaga gunung kita semuanya. Gunung Lawu telah membuat kesan yang mendalam untuk kami.
Sejuta keindahan alamnya wajib kita jaga bersama sebagai wujud rasa bersyukurnya kita terhadap Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Lawu, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kroco Fams, keep solid.